so much more. Halo, di sini saya akan melakukan praktikum membedakan larutan, koloid, serta suspensi. Adapun pertamanya saya akan menjelaskan mengenai teori apa itu larutan, koloid, dan juga suspensi. Larutan merupakan salah satu jenis campuran yang bersifat homogen. Larutan terdiri atas pelarut dan juga zat pelarut. Larutan ini bersifat transparan sehingga dapat ditembus oleh cahaya. Semua larutan yang sudah dicampur tidak dapat dipisahkan lagi. Larutan juga memiliki partikel yang sangat kecil. Kemudian teori mengenai koloid. Koloid merupakan campuran yang bersifat di antara larutan dan juga suspensi. Komponen pada koloid bisa dilihat menggunakan mikroskop. Koloid memiliki partikel yang lebih besar dibandingkan partikel pada larutan. Koloid ini tidak dapat disaring. Koloid bisa bersifat buram atau juga transparan yang menyebabkan cahaya berhamburan. Koloid bisa bersifat homogen ataupun heterogen, serta pada koloid tidak terdapat endapan. Kemudian kita lanjut pada teori suspensi. Suspensi ini merupakan campuran yang bersifat heterogen serta komponennya dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop dan mengendap. Partikel suspensi ini dapat disaring menggunakan saringan, serta pada suspensi terdapat endapan, serta suspensi tidak dapat memancarkan cahaya karena dia bersifat buram. Oke, sebelum kita lanjut ke video praktikum, saya akan memberitahukan alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum. Yang pertama alat yaitu ada 3 buah gelas yang tembus pandang, sendok, ada saringan, dan juga teko. Kemudian untuk bahannya ada tisu, ada kopi, gula pasir, dan juga kanji. Oke, pertama saya akan mengambil 1 gelas yang tembus pandang, kemudian memasukkan 200 ml air, lalu menambahkan 1 sendok gula, lalu saya akan mengaduknya. Oke, kita ambil gelas yang kedua, kemudian kita masukkan 200 ml air. Lalu kita akan tambahkan 1 sendok tepung kanji. Lalu kita aduk. Kemudian kita ambil gelas ketiga, lalu masukkan 200 ml air. Kemudian kita tambahkan atau kita campur dengan 1 sendok kopi. Lalu aduk. Kemudian saya akan menguji efek tinda pada setiap campuran yang sudah saya campur menggunakan senter. Yang pertama kita akan menguji efek tindal pada air yang kita campur dengan gula. Terlihat bahwa cahaya dapat tembus pandang. Kemudian air yang kita campur dengan tepung kanji. Terlihat bahwa cahaya tidak dapat tembus pandang. Kemudian yang terakhir yaitu air yang kita campur dengan kopi. Terlihat bahwa cahaya dapat tembus pandang tetapi terhalang oleh partikel-partikel kecil pada kopi. Kemudian selanjutnya saya akan menyaring masing-masing campuran yang sudah saya buat dengan menggunakan saringan dan juga menggunakan tisu. Yang pertama yaitu campuran air dan gula. Saya akan memindahkannya ke sini dulu agar lebih gampang.
Oke, terlihat pada saringan tidak terdapat apapun. Oke, yang kedua kita akan mengambil air yang kita campurkan dengan tepung kanji. Kemudian kita akan menyaringnya. Terlihat pada tisu tidak terdapat endapan apapun. Yang terakhir kita ambil air yang kita campur dengan kopi. Kemudian kita akan menyaringnya. Terlihat pada saringan terdapat endapan atau partikel-partikel kecil pada kopi. Kemudian kesimpulannya yaitu pada air yang saya campurkan dengan gula ini adalah larutan, karena pada saat disenter cahaya dapat tembus pandang dan pada saat disaring tidak terdapat apapun pada saringan. Kemudian partikel-partikel yang terdapat pada campuran ini juga sangat kecil dan pada campuran ini terdiri atas pelarut dan juga zat pelarut. Kemudian campuran antara air dan tepung kanji ini merupakan koloid karena pada saat disenter cahaya tidak tembus pandang. Kemudian pada saat disaring tidak terdapat endapan pada saringan. Partikel-partikel pada campuran ini lebih besar dibandingkan partikel pada larutan. Kemudian yang terakhir yaitu campuran antara air dan juga kopi. Ini merupakan suspensi karena pada saat disenter cahaya dapat ditembuskan tetapi tidak dapat dipancarkan karena terhalang oleh partikel-partikel kecil pada kopi. Kemudian pada saat disaring juga terdapat endapan, yaitu partikel-partikel pada kopi ini. Victory! Oke, sekian video praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.